Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Video ini merupakan video seri ke-1, di mana materi tentang bank sentral dan sistem pembayaran ini nanti akan diberikan dalam 2 seri. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Anda sekalian. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Dan bagi yang sudah subscribe, agar jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Sahabat Natagama Televisi, inilah indikator pencapaian kompetensi atau apa yang akan kalian dapatkan dari tayangan video ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan status bank sentral. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi bank sentral. Yang ketiga, mengidentifikasi wewenang, tugas, dan tujuan bank sentral. Yang keempat, mendeskripsikan independensi bank sentral. Yang kelima, menjelaskan organisasi bank sentral. Dan indikator pencapaian kompetensi yang keenam adalah mendeskripsikan peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Inilah IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari tayangan video ini. Selamat menyaksikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Baik, kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu memahami definisi bank sentral. Nah, definisi bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Nah, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, di situ menyebutkan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam negara Republik Indonesia. Jadi, untuk negara Indonesia yang bertindak selaku bank sentral adalah Bank Indonesia. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan, Bank Indonesia ialah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Demikianlah definisi bank sentral serta kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya, mengapa perlu ada bank sentral? Nah, salah satu konsepsi atau landasan mengapa bank sentral sebagai suatu lembaga menjadi demikian penting bagi perekonomian suatu negara atau kawasan, antara lain dikarenakan bank sentral secara konsepsi merupakan suatu lembaga yang berada pada posisi sentral atau berada di tengah-tengah dari berbagai pihak atau lembaga yang memiliki kepentingan di bidang perekonomian. Lembaga ini dikembangkan karena munculnya kebutuhan adanya lembaga publik yang non-kompetitif, tidak bersaing, dan non-profit maximizing atau tidak mengejar keuntungan. Nah, sebagai suatu lembaga yang berada di posisi sentral, bank sentral merupakan lembaga yang diharapkan untuk bertindak netral. Artinya, bank sentral harus mengedepankan kepentingan publik, tidak bertindak untuk kepentingan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perekonomian, seperti para pelaku usaha, konglomerat, atau bahkan kepentingan tertentu pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Itulah konsepsi mengapa perlu ada bank sentral. Oke? Baik, sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu memahami fungsi bank sentral. Ada beberapa fungsi bank sentral. Yang pertama, sebagai agen fiskal. Sebagai agen fiskal, bank sentral itu berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai transaksi keuangan pemerintah. Kemudian fungsi yang kedua, melakukan pengaturan,
pembinaan dan pengawasan bagi perbankan. Pada KD sebelumnya, Anda pernah mempelajari tentang perbankan ya. Ada bank umum, ada BPR, bank sentral itu berfungsi sebagai pengatur, pembina, dan pengawas bagi perbankan. Kemudian yang ketiga, bank sentral di sini bertindak sebagai bankers of bank, banknya bank. Sebagai bankers of bank, artinya di sini bank sentral itu memberikan pelayanan kepada dunia perbankan, berfungsi sebagai banknya bagi dunia perbankan. Artinya juga di sini bank sentral itu tidak melayani masyarakat secara langsung, tetapi hanya melayani kepada perbankan. Nah, sebagai bankers of bank, maka bank sentral menjalankan fungsi lender of the last resort. Artinya apa? Artinya itu bank sentral nanti bertindak sebagai jaring pengaman bagi dunia perbankan ketika perbankan ini mengalami kesulitan dalam pendanaan. Oke, nanti penjelasan tentang lender of the last resort akan diberikan lebih lanjut dalam slide berikutnya. Kemudian fungsi yang keempat, bank sentral itu sebagai pihak yang penentu kebijakan moneter. Artinya terkait dengan pengendalian jumlah uang yang beredar, itu nanti yang menentukan adalah bank sentral. Kemudian yang kelima, bank sentral melakukan riset-riset di bidang ekonomi yang berhubungan dengan sektor moneter. Jadi dia melakukan penelitian-penelitian di bidang ekonomi. Tujuannya apa? Agar nanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan bank sentral itu tepat, ya, maka perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, mengefisienkan kegiatan transaksi. Bank sentral di sini memiliki fungsi bagaimana dia harus mampu mengelola sistem pembayaran agar nanti kegiatan transaksi itu efisien. Nah, ini adalah fungsi dari bank sentral. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga. Kita akan membahas tentang wewenang bank sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam penjelasan ayat 1, ada 5 wewenang dari Bank Indonesia. Yang pertama, mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Kalau di Indonesia berarti alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah. Nah, hanya bank sentral nih yang memiliki wewenang untuk mencetak mata uang rupiah. Kalau ada pihak-pihak lain yang mencetak mata uang rupiah atau mengeluarkan mata uang rupiah, ini berarti melakukan pelanggaran hukum. Karena hanya Bank Indonesia yang memiliki wewenang mengeluarkan mata uang rupiah. Kemudian wewenang yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengendalian jumlah uang rupiah yang beredar. Kemudian yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem yang terkait dengan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain. Kemudian wewenang yang keempat, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam mengatur dan mengawasi perbankan, Anda pernah mempelajari tentang lembaga yang disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, terkait dengan mengatur dan mengawasi perbankan ini, Bank Indonesia itu bekerja sama dengan OJK. Kemudian wewenang yang kelima, menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Sekali lagi ini ya, ini akan dijelaskan lebih detail dalam slide berikutnya. Dalam menjalankan wewenangnya, Bank Indonesia di sini berdasarkan pasal 4 ayat 2 itu harus bebas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Demikianlah wewenang Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam penjelasan ayat 1. Masih di indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan tugas Bank Indonesia. Nah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah itu mengandung dua aspek. Aspek yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang ditunjukkan oleh laju tingkat harga. Artinya di sini ketika rupiah itu dipertukarkan dengan barang atau jasa, maka nilainya itu ditunjukkan oleh tingkat harga. Nah, di sini Bank Indonesia itu memiliki tugas agar terjadi kestabilan dalam tingkat harga. Artinya, tidak boleh ada gejolak dalam harga yang berlebihan. Kalau nanti ada kenaikan harga atau penurunan tingkat harga, maka kenaikan dan penurunan tingkat harga tersebut harus dalam batas-batas yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini Bank Indonesia itu harus mampu menjaga target yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang ditunjukkan oleh nilai tukar atau kurs. Artinya di sini ketika rupiah itu dipertukarkan dengan mata uang asing yang nilainya ditunjukkan oleh kurs, maka di sini Bank Indonesia memiliki tugas agar terjadi kestabilan dalam kurs. Bank Indonesia harus menjaga supaya tidak terjadi volatilitas yang berlebihan, gejolak yang berlebihan pada nilai tukar mata uang asing. Seperti itulah tugas Bank Indonesia. Jadi menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain agar keduanya di sini tidak terjadi gejolak yang berlebihan. Gejolak yang berlebihan itu akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian akan menyulitkan para pelaku ekonomi yang lain dalam membuat perencanaan. Itulah tujuan dan tugas Bank Indonesia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa Bank Indonesia itu memiliki tujuan tunggal, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Andai kata nanti terjadi kestabilan nilai rupiah, artinya tujuan Bank Indonesia itu sudah tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mari kita simak apa saja 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas dari Bank Indonesia. Inilah 3 pilar utama Bank Indonesia. Jadi, dalam mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu stabilitas rupiah terhadap harga barang atau jasa dan kurs, maka di sini Bank Indonesia itu memiliki 3 pilar utama atau 3 bidang tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pilar yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Mari kita breakdown ya. Kita kupas ketiga pilar ini. Pilar ke-1 dari Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakannya didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai atau Inflation Targeting Framework dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah
kenaikan harga-harga barang dan jasa. Nah, di sini terkait dengan pilar ke-1, maka arah kebijakan dari bank sentral itu mengacu pada target inflasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, Inflation Targeting Framework adalah target inflasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, maka Bank Indonesia memiliki tugas agar target inflasi dari pemerintah ini bisa tercapai. Andai kata nanti kenaikan harga-harga barang ini sudah di atas dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Bank Sentral memiliki tugas agar kenaikan harga ini bisa diturunkan supaya tetap pada target yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selain itu juga di sini Bank Sentral dalam rangka pilar ke-1 ini dia harus mampu menjaga agar tidak terjadi volatilitas kurs yang berlebihan atau gejolak dalam nilai tukar mata uang asing secara berlebihan. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian atau mencapai target ekonomi tertentu. Misalnya, target tingkat inflasi, ini Inflation Targeting Framework, atau mencapai nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing, atau di sini pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, serta target-target ekonomi lainnya. Itulah pilar ke-1 dari Bank Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke pilar kedua dari Bank Indonesia, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada beberapa poin terkait dengan pilar kedua ini. A. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Yakni wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Kemudian yang berikutnya yang B, di sisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti sistem transfer dana yang bersifat real time atau sistem clearing maupun sistem pembayaran lainnya. Misalnya, sistem pembayaran berbasis kartu, dan sebagainya. Terkait dengan sistem pembayaran ini, nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam video seri yang kedua. Kemudian masih di pilar yang kedua, poin berikutnya C di sini, dalam kaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Sentral atau BI memiliki juga fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Apa itu jaring pengaman sistem keuangan? Yaitu suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis guna menghindari ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Melalui fungsi ini, Bank Sentral sebagai lender of the last resort, maka Bank Indonesia atau Bank Sentral ini pertama, dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank. Kemudian yang kedua, dapat memberikan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank umum untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank. Apa itu kesulitan likuiditas jangka pendek? Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami oleh bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat
memenuhi kewajiban giro wajib minimum. Artinya di sini uang yang masuk ke bank itu lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang harus dikeluarkan oleh bank, sehingga bank mengalami kesulitan untuk membayar uang yang harus dikeluarkan. Nah, ketika suatu bank ini mengalami kesulitan, maka nanti bank-bank ini bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Indonesia. Bisa nanti berupa pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan yang berbasis syariah. Nah, disinilah fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Masih dalam pilar kedua dari Bank Indonesia, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, maka fungsi BI terkait dengan fungsi jaring pengaman sistem keuangan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 4, dalam hal suatu bank itu mengalami kesulitan keuangan, baik kesulitan likuiditas jangka pendek yang diakibatkan dana masuk lebih kecil daripada dana yang harus dia keluarkan, juga kesulitan keuangan yang terkait dengan solvabilitas suatu bank ketika utang bank itu terlampau besar dibandingkan dengan kekayaan yang dia miliki, yang bisa berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, maka Bank Indonesia itu dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Jadi di sini kesulitan keuangannya itu tingkatannya lebih berat dibandingkan dengan kesulitan tadi yang dibahas dalam slide sebelumnya, yaitu kesulitan dalam likuiditas jangka pendek. Nah, di sini maka ketika terjadi seperti itu, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Nah, di sini ada kalimat berdampak sistemik, kesulitan keuangan yang berdampak sistemik. Apa maknanya? Berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan bukan bank dan atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak dapat diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya. Artinya di sini berdampak sistemik itu ketika kesulitan suatu bank menyebabkan kesulitan bagi perbankan lainnya atau menular kepada bank-bank yang lain, maka di sini BI dapat memberikan pembiayaan yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Nah, penentuan apakah suatu bank ini masalahnya berdampak sistemik atau tidak itu dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, di mana anggotanya adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pilar yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank atau mikroprudensial dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Artinya di sini sejak 31 Desember 2013 ada pembagian tugas terkait dengan pengawasan perbankan di Indonesia antara Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pengawasan makroprudensial itu lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara agregat. Pengawasan mikroprudensial
lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu atau lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya ini sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan, mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan. Mari kita simak lebih lanjut agar kita lebih memahami di mana letak perbedaan antara pengawasan mikroprudensial dan pengawasan makroprudensial. Pengawasan individu sebuah bank agar tetap sehat adalah mikroprudensial. Itu adalah ranah tugas dari OJK. Tetapi pengawasan sebuah bank sebagai bagian dari sebuah sistem keuangan adalah makroprudensial. Itu adalah ranah tugas dari Bank Indonesia. Misalnya begini, ketika sebuah bank mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka kesulitan dari bank tersebut dapat menular kepada bank-bank lain karena antar bank ini saling berhubungan. Misalnya, Bank Mandiri mengalami kesulitan dalam pembayaran kepada BCA, maka ini dapat sekali memungkinkan BCA juga akan kesulitan memenuhi pembayaran atau kewajiban kepada pihak lain. Kenapa? Karena dana BCA tadi tertahan di Bank Mandiri. Itulah bahwa antar bank itu saling berhubungan. Maka ketika terjadi peristiwa seperti itu, artinya ini sudah menjadi ranah Bank Indonesia karena kesulitan dari sebuah bank tadi sudah mengganggu stabilitas sistem keuangan, sudah mengganggu yang lainnya. Itulah yang disebut sebagai makro. Dan ini menjadi ranah Bank Indonesia. Oke, disitulah letak perbedaan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Sekarang kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang keempat, yaitu independensi Bank Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur tentang independensi Bank Indonesia ini adalah satu lembaga negara yang mandiri dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Mandiri, dia independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kelima. Di sini kita akan membahas tentang struktur organisasi Bank Indonesia. Sebelum kita membahas tentang struktur organisasi Bank Indonesia, perlu kita ketahui bahwa Bank Indonesia itu termasuk lembaga negara independen. Apa itu lembaga negara independen? Yaitu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas yang tinggi, dan bebas dari kepentingan politik. Nah, Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen, maka Bank Indonesia bukan bagian dari pemerintahan. Jadi dia berdiri sendiri sebagai suatu lembaga negara yang independen. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana struktur organisasi Bank Indonesia. Pada struktur yang paling puncak di sini ada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia ini terdiri dari 1 orang Gubernur Bank Indonesia. Inilah Gubernur Bank
Indonesia. Kemudian satu orang deputi gubernur senior. Ini deputi gubernur seniornya. Kemudian ada 4 sampai dengan 7 deputi gubernur. Artinya minimal 4, maksimal 7 jabatan untuk deputi gubernur. Nah, untuk kondisi sekarang itu ada 4 deputi gubernur. Inilah para deputi gubernur Bank Indonesia. Nah, Dewan Gubernur Bank Indonesia ini merupakan sebuah komite. Mereka bekerja bersama-sama secara kolektif. Kemudian di sini ada staf ahli Dewan Gubernur yang memberikan masukan, pertimbangan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, kita lihat di sini ke bawah ini ada di bagian moneter, ada Departemen Kebijakan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, dan selanjutnya. Kemudian ada bagian makroprudensial, ada Departemen Kebijakan Makroprudensial, dan selanjutnya. Kemudian ada bagian sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di sini ada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada bagian yang termasuk pendukung kebijakan. Ada Departemen Internasional, Departemen Statistik, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pendukung organisasi, ada Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, ada Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, dan sebagainya. Kemudian di sini Bank Indonesia itu memiliki jaringan kantor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian dalam hal pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia ini, yaitu yang terdiri dari gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur, itu diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikianlah struktur organisasi Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ke-6, yaitu kita memahami stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan resiko itu berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar resiko secara baik. Bagaimana peran BI dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, BI itu memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Inilah peran BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, BI dituntut mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Kemudian peran yang kedua, BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Kemudian peran yang ketiga, BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Peran yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, BI dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas sistem keuangan. Kemudian peran yang kelima, BI memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jika masih ada pertanyaan, saran, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa berikan like untuk tayangan video ini, dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share kepada yang lain. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.